Selamat malam, saudaraku. Shalom. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, agar kita mampu saling menopang, saling menguatkan di tengah-tengah keluarga kita, mari kita senantiasa saling meneladankan cinta kasih dan saling menceritakan, saling bersaksi tentang karya Tuhan yang kita alami secara pribadi kepada anggota keluarga kita yang lain. Saudaraku, sebelum kita mengistirahatkan tubuh kita di malam hari ini, mari kita sejenak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan, biarlah firman yang kami baca malam hari ini membuat kami mampu mengalami, mensyukuri, dan saling bersaksi tentang karya-Mu di dalam kehidupan kami kepada orang-orang sekitar kami. Amin. Injil Markus pasal 5 ayat 20. Orang itu pun pergi dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala sesuatu yang telah dilakukan Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada waktu itu di daerah Gerasa ada seorang pemuda yang merasakan, yang mengalami, yang mendapatkan anugerah Tuhan yang luar biasa dalam hidupnya. Pada waktu itu ia kerasukan setan. Dan setan yang merasuk dalam dirinya itu tidak hanya satu, tapi kumpulan setan yang membuat hidupnya sangat menderita, yang membuat dia harus diusir dari orang-orang sekitarnya, yang membuat hidupnya sangat tidak berguna. Bahkan hidup pemuda itu mengancam, menakutkan bagi orang-orang sekitarnya. Sehingga ia harus tinggal di kuburan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika berjumpa dengan Tuhan Yesus, pemuda itu mendapatkan karya Tuhan Yesus yang luar biasa, mendapatkan anugerah Tuhan yang luar biasa. Setelah bercakap-cakap, pemuda itu dilepaskan atau disembuhkan dari belenggu banyak setan itu, sehingga dia dinyatakan sembuh. Dia berpakaian lagi, dia bisa hidup normal, dia bisa kembali kepada keluarganya, diterima oleh orang-orang sekitarnya, dia bisa berkarya lagi, dia bisa hidup seperti manusia biasa. Sebuah anugerah, sebuah karya Tuhan Yesus yang luar biasa didapatkan, dialami, yang memulihkan kehidupan sang pemuda Gerasa itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, walaupun Tuhan Yesus berpesan, jangan ceritakan hal ini kepada banyak orang, tetapi pemuda Gerasa itu mempunyai keinginan yang sangat kuat untuk menceritakan segala sesuatu yang ia dapatkan dari Tuhan Yesus. Dia ingin menceritakan segala sesuatu yang dilakukan Tuhan Yesus. Ia ingin menceritakan karya dan anugerah Tuhan yang ia dapatkan dari Tuhan Yesus. Dia ingin menceritakan bahwa hidupnya saat ini sudah dipulihkan oleh Tuhan Yesus. Tujuannya apa, saudaraku? Tujuannya supaya orang-orang sekitar pemuda Gerasa tadi juga mengalami, mendapatkan, merasakan karya dan anugerah Tuhan Yesus dalam kehidupan mereka. Pemuda Gerasa mempunyai keinginan bahwa semakin banyak orang akan datang kepada Tuhan Yesus, semakin banyak orang mengalami pertolongan Tuhan Yesus, semakin banyak orang mengalami pemulihan dari Tuhan Yesus, semakin banyak orang semakin bisa saling menerima seorang dengan yang lain, semakin banyak orang bisa berkarya
dan hidup sebagai manusia biasa atau normal. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan luar biasa ketika pemuda Gerasa tadi mulai menceritakan apa yang dia alami, dia dapatkan akan segala sesuatu yang dilakukan Tuhan Yesus dalam hidupnya yang memulihkan itu, respon orang-orang sekitarnya, mereka semua heran. Dan semakin banyak orang juga yang ingin merasakan, ingin mengalami, dan mau mendekat kepada Tuhan Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikian juga dalam kehidupan keluarga kita masing-masing. Kita pribadi lepas pribadi tentu merasakan, mengalami, dan mendapatkan begitu banyak anugerah Tuhan, begitu banyak karya Tuhan, begitu banyak cinta kasih Tuhan, pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Baik di tengah-tengah pekerjaan kita, di tengah-tengah sekolah atau kuliah kita, di tengah-tengah pelayanan di gereja kita masing-masing, di situ kita mengalami anugerah, karya, pertolongan, dan cinta kasih Tuhan. Saudaraku, agar setiap orang atau setiap anggota keluarga kita juga mengalami cinta kasih, mengalami karya, mengalami pertolongan dan anugerah Tuhan, maka kita pun harus seperti pemuda Gerasa tadi, mempunyai keinginan yang kuat untuk saling bercerita, saling berbagi pengalaman, saling berbagi karya Tuhan, saling berbagi pertolongan-pertolongan Tuhan yang sudah kita alami, yang sudah setiap anggota keluarga kita alami dalam kehidupan mereka. Sehingga saudaraku, ketika di tengah-tengah keluarga kita mempunyai kebiasaan untuk saling cerita, saling bersaksi tentang karya Tuhan, maka kita akan mampu saling menguatkan dengan setiap anggota keluarga kita, saling memberkati dengan setiap anggota keluarga kita. Dan kita pun akan senantiasa mengalami karya Tuhan. Anggota keluarga kita pun juga mereka akan mengalami karya Tuhan di dalam kehidupan mereka. Sehingga saudaraku, saya mengajak, mari dimulai dari keluarga kita masing-masing. Jadilah orang-orang yang mau saling bersaksi, saling bercerita tentang karya Tuhan, saling meneladankan cinta kasih Tuhan di tengah-tengah keluarga kita. Agar kita dan setiap anggota keluarga kita mampu saling menopang, saling menguatkan, saling menasihatkan, saling mendoakan, dan saling mengampuni, bisa bekerja sama, sehingga kita sekeluarga dimampukan Tuhan bersama-sama menghadapi suka duka, menjalani bahagia derita kehidupan keluarga kita dengan baik. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bersama dengan anggota keluarga kita, mari dalam nama Tuhan malam ini Yesus Kristus dengan kami berdoa. Amin. Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap anggota keluarga kami yang begitu mengasihi kami. Mampukan kami ya Tuhan untuk saling bersaksi tentang kasih Tuhan, saling mewujudkan dan meneladankan kasih Tuhan itu dalam kehidupan kami, sehingga kami sekeluarga mampu saling menopang, saling mendoakan, saling menguatkan, sehingga kami mampu menyelesaikan, menghadapi suka duka, bahagia derita kehidupan keluarga kami dengan baik. Berdoa bagi yang sakit ya Tuhan, biarlah kuasa-Mu mampu menyembuhkan mereka. Berdoa bagi anak-anak, biarlah mereka pun juga boleh menempuh pendidikan dengan baik. Berdoa bagi kami yang bekerja, biarlah Tuhan menganugerahkan pekerjaan itu dan membuahkan hasil atau rezeki yang cukup bagi kami. Berdoa bagi orang tua kami ya Tuhan, berkati mereka dengan kesehatan.
Terima kasih ya Tuhan, ajari kami untuk saling menguatkan seorang terhadap yang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku, mari kita saling berbagi cinta kasih di dalam keluarga kita, agar kita mampu saling menopang, saling menguatkan, dan saling memberkati. Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan memberkati kita. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih.